Halo semuanya, perkenalkan nama saya Preti Margaret. Saya berasal dari kelas 10 Perbankan 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Penjajahan di Jepang di Indonesia berdampak negatif pada bidang sosial budaya masyarakat Indonesia. Akibatnya itu, pendudukan Jepang di bidang sosial budaya selama masa itu, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dan telah menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih, rakyat dijadikan pekerja romusha atau yang dimaksud dengan kerja paksa zaman Jepang, sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Beberapa akibat pendudukan Jepang dalam bidang sosial budaya antara lain yang pertama, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan di luar pulau karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. Yang kedua, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Yang ketiga, kebijakan Kinroshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Yang keempat, mendirikan pusat kebudayaan Keilmin Bunkan Shidoso pada tanggal 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Adapun dampak negatif dalam bidang sosial budaya ini meliputi beberapa dampak. Yang pertama, 1. Penderitaan rakyat, yaitu rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah dalam sistem kerja paksa disebut romusha. Yang kedua, kemiskinan dan kelaparan, yaitu rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kelaparan karena sumber daya dan hasil pertanian digunakan untuk kepentingan perang bangsa Jepang. Yang ketiga, sulitnya komunikasi, yaitu bangsa Jepang mengendalikan semua saluran komunikasi rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia sulit untuk berkomunikasi antar pulau dan dalam dan di luar dunia luar. Yang keempat, perbudakan wanita, yaitu bangsa Jepang memaksa wanita muda Indonesia untuk menghibur tentara Jepang yang disebut dengan Jugin Iphone. Yang kelima, pengaturan bahasa, yaitu bangsa Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia. Yang keenam, pengaturan kebudayaan, yaitu bangsa Jepang mendirikan pusat kebudayaan yaitu Keilmin Bunkan Shidoso untuk mengawasi sebuah karya seniman. Yang ketujuh, pengaturan sosial, yaitu bangsa Jepang membentuk sistem sosial teknologi Gumi untuk mengawasi aktivitas politik Indonesia. Yang kedelapan, pengaturan pendidikan, yaitu bangsa Jepang memperoleh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berjenjang. Jepang yang awalnya disambut dengan senang hati justru menimbulkan kebencian bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia telah benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang sering bertindak sewenang-wenang kepada rakyat Indonesia. Kekejaman yang dilakukan Kenpatai atau dimaksud dengan polisi militer Jepang, rakyat Indonesia sering ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh bangsa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan di Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Bukan bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi para perempuan tersebut malah ditangkap dan disekap di dalam kamp-kamp tertutup yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Seikeresi adalah cara penghormatan pada masa pendudukan Jepang, di mana pada masa itu rakyat Indonesia diwajibkan membungkuk 90 derajat setiap pagi sebelum upacara ke arah matahari terbit, sehingga bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang Tenno Heika yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Penghormatan Seikere diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimi ga Yo.
Tetapi kewajiban Sengerei ini mendapat pertentangan oleh kalangan ulama sehingga menimbulkan perlawanan fisik. Salah satunya peristiwa Singaparna, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh KH Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jepang menganggapi sebagai saudara tua bangsa Indonesia karena sama-sama dari Asia. Mereka juga ingin mengusir penjajah Belanda. Nah, saat itu Jepang mulai menghapus pengaruh Barat. Salah satunya adalah dengan mengubah stratifikasi sosial atau kelas sosial. Stratifikasi sosial yang berlaku pada saat itu adalah Jepang menempati posisi tertinggi, kemudian disusul oleh bangsa Indonesia, selanjutnya golongan timur asing, serta yang terakhir orang-orang Belanda dan Eropa. Kedudukan bangsa Indonesia berada di atas Belanda secara tidak langsung. Hal ini berdampak pada semangat bangsa Indonesia yang percaya diri untuk mengalahkan dominasi bangsa Eropa. Kepercayaan diri ini bahkan tetap bertahan saat Indonesia mengusir sekutu saat mereka kembali ke Indonesia pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1949. Namun hal ini juga memicu kekerasan yang terjadi kepada golongan Tionghoa dan Eropa. Puncaknya, Jepang menangkap orang-orang Eropa dan memindahkannya ke kamp-kamp pekerja. Dampak sosial lainnya yang dialami oleh bangsa Indonesia antara lain adalah adanya Jugun Ainfu. Singkatannya, Jugun Ainfu adalah sebutan untuk perempuan yang menghibur tentara Jepang. Para Jugun Ainfu ini kebanyakan dipaksa bahkan diculik untuk dijadikan wanita penghibur. Tentu saja hal ini berakibat pada terguncangnya mental para wanita tersebut, sehingga terjangkitnya penyakit fisik. Selain itu, dampak Jepang dalam bidang sosial budaya yaitu yang pertama, bangsa Indonesia tidak lagi menjadi bangsa nomor 3 di negeri tersendiri. Yang kedua, selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan karena segala kegiatan rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Yang ketiga, bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai pakaian mereka. Dampak penjajahan Jepang di dalam bidang budaya yaitu rakyat Indonesia dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Dan juga bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Jepang juga membentuk sistem sosial bernama Tonorogumi. Torokogumi adalah kerukunan tetangga yang dibuat oleh tentara Jepang untuk memudahkan mengenal dan mengawasi warga. Setiap Tonorogumi membawahi 10 atau 20 kepala rumah tangga yang diketuai oleh kumicha. Setiap 1 bulan sekali, para kumicha akan melakukan rapat secara berkala untuk melaporkan hasil pemantauan yang didapatkan. Menurut sejarahnya, Kekaisaran Jepang sudah berhasil mengumpulkan 508.745 Tonorogumi yang terdiri dari 8.967.320 kepala rumah tangga di seluruh Jawa. Jepang juga membentuk suatu badan yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pertama, Kumiai. Kumiai ini merupakan lembaga ekonomi yang berupa koperasi modal Jepang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pribumi. Pada masa penjajahan Jepang memerintah seluruh
wira swasta untuk menerapkan Kumiai agar dapat diawasi melalui koperasi tersebut. Hingga kini Kumiai telah berkembang menjadi koperasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi Jepang turut mengaruhi kehidupan sosial budaya dengan mendukung ekonomi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.